Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meli Agustina. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Nagasaki Hiroshima. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Selama Perang Dunia II, serangan udara tersebut menyebabkan kematian antara 150.000 hingga 246.000 orang. Sebagian besar merupakan warga sipil. Pengeboman ini merupakan satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata hingga saat ini. Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus. 6 hari setelah pengeboman Nagasaki dan deklarasi perang oleh Uni Soviet terhadap Jepang disusul dengan invasi ke Manchuria. Penyerahan secara resmi dilakukan melalui penandatanganan instrumen penyerahan pada tanggal 2 September 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun terakhir Perang Dunia II, Sekutu bersiap-siap melancarkan serbuan ke daratan Jepang yang diperkirakan akan menimbulkan biaya dan korban besar. Amerika Serikat sebelumnya melaksanakan kampanye pengeboman yang meluluhlantarkan banyak kota di Jepang. Perang di Eropa selesai setelah Jerman Nazi menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei 1945. Akan tetapi, Jepang menolak memenuhi tuntutan Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik pun berlanjut bersama Britania Raya dan Tiongkok. Amerika Serikat meminta pasukan Jepang menyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau menghadapi kehancuran cepat dan besar. Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirintis Sekutu menciptakan bom atom yang berhasil diuji di Guru New Mexico. Pada bulan Agustus, Sekutu mampu memproduksi bom berdasarkan 2 rancangan, bom atom uranium jenis bedil bernama kode Little Boy dan bom plutonium jenis implosi atau Batman. 509 tahun komposit krut dari pasukan udara Angkatan Darat Amerika Serikat dilengkapi dengan Boeing B-29 Super Fortress khusus versi Silver Plate yang mampu mengangkut bom nuklir dari Tinian di Kepulauan Mariana. Amerika Serikat memberikan persetujuan Britania Raya untuk menjatuhkan senjata tersebut, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Lübeck. Tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi ancaman akan hujan kehancuran dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi ini. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menyatukan bom Batman di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, serangan ini menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Sekitar setengahnya tewas pada hari kemudian. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Di 2 kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil, meskipun terdapat garnison militer besar di Hiroshima. Tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia II. Pengaruh pengeboman ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etisnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Dampak bom Hiroshima Nagasaki. 1. Saat bom jatuh, sekitar 80.000 orang diperkirakan tewas secara instan di Hiroshima dari total 420.000 penduduk. Di Nagasaki, sekitar 39.000 hingga 80.000 orang tewas. 2. Paparan radiasi menyebabkan penyakit seperti kanker, leukemia, kerusakan organ, risiko keguguran tinggi, dan dampak psikologis
berkepanjangan bagi para penapas. 3. Sekitar 90% dari 76.000 bangunan di Hiroshima terbakar atau hancur akibat ledakan. 4. Bom menyebabkan kebakaran besar di kedua kota, menghancurkan banyak gedung dan infrastruktur. 5. Penggunaan senjata nuklir ini merupakan yang pertama dan satu-satunya dalam sejarah, mengubah pandangan dunia tentang perang dan perdamaian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.